Assalamualaikum, apa kabar semua? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran matematika. Hari ini kita masih belajar tentang bab 1, yaitu materi bilangan, bagian ketiga, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Silahkan kalian simak videonya sampai selesai dan siapkan catatannya. Pada perkalian dan pembagian bilangan bulat, bila tandanya sama, maka hasil perkaliannya akan positif. Contoh, di sini ada angka 5 kali 9, karena dua-duanya positif, maka hasilnya adalah positif, yaitu 45. Kemudian, negatif 4 dikali negatif 5, ini karena tandanya dua-duanya sama atau negatif, maka hasilnya akan positif, yaitu 20. Demikian juga buat pembagian, 45 dibagi 5 itu sama-sama positif, maka hasilnya positif, yaitu 9. Kemudian, negatif 45 dibagi negatif 5, karena tandanya sama dua-duanya, maka hasilnya adalah positif 9. Paham ya sampai di sini? Jadi kalau misalkan tandanya sama, hasil kalinya akan positif. Kemudian untuk tandanya beda, maka hasil kalinya akan negatif, atau hasil bagi dan hasil kalinya akan negatif. Contoh, 5 kali negatif 9, karena salah satu negatif, maka hasilnya sama dengan negatif 45. Kemudian, negatif 45 dibagi 5, karena salah satu angkanya negatif, maka hasilnya adalah negatif 9. Paham ya sampai di sini? Berikutnya, sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Ada yang disebut dengan sifat komutatif atau pertukaran, misalkan A kali B itu sama aja dengan B kali A. Kita tukar posisinya ya, jadi B dengan A ditukar posisinya. Ini contohnya 3 kali 6 sama dengan 6 kali 3, ini sama-sama 18. Sifat berikutnya itu sifat asosiatif atau pengelompokan. Misalnya dalam kurung A kali B, kurung tutup kali C, itu sama aja dengan A kali dalam kurung B kali C. Contoh, dalam kurung 3 kali 6 dikali 4 sama dengan 3 kali dalam kurung 6 kali 4. 3 kali 6 sama dengan 18 dikali 4 sama aja dengan 3 kali 24, hasilnya sama-sama 72. Berikutnya adalah sifat distributif atau penyebaran. A kali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contoh, 3 kali 6 ditambah 4 sama dengan 3 kali 6 ditambah 3 kali 4. 3 sama dengan 3 kali 10 sama dengan 18 ditambah 12. Hasilnya sama-sama 30 ya. Paham ya sampai di sini? Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh soal berikut. Tentukan hasil dari 6 kali 16 dikurangi 7. Untuk menjawab soal ini, supaya kalian tidak bingung, mari kita lihat urutannya. Jadi pengerjaan soal itu dimulai dari tanda kurung dulu ya. Jadi kalau ada tanda kurung, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Kemudian kita kerjakan yang ada pangkatnya. Kemudian kita kerjakan kali atau bagi ya, kali sama bagi ini setara. Jadi kalau ada kali sama bagi, kalian boleh kerjakan bersama-sama. Kemudian kita kerjakan dulu yang paling kiri ya, yang lebih kiri terlebih dahulu. Kemudian tambah sama kurang juga ini setara. Mari kita lihat soal berikut. Berarti ini yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu ya, 16 dikurangi 7. Nah, 6-nya kita tulis lagi. Jadi 6 kali 9 sama dengan 54. Contoh soal berikutnya di 11 kali negatif 6 ditambah negatif 15 dibagi negatif 3. Nah, tanda kurung di sini bukan berarti harus dikerjakan duluan ya. Ini tanda kurung di sini hanya untuk membedakan atau membatasi tanda ya. Tanda negatif dan tanda positif supaya kalian tidak bingung. Ini berarti perkalian dan pembagian ya, berarti ini bisa dikerjakan secara bersama-sama. Kita kerjakan dulu, berarti 11 dikali negatif 6 sama dengan 66. Kemudian kita kerjakan negatif 15 dibagi negatif 3. Maka hasilnya sama dengan negatif 66 ditambah 5.
Jadi negatif 61. Paham ya sampai di sini? Berikutnya contoh soal cerita. Dalam sebuah kompetisi matematika yang terdiri dari 40 soal, peserta mendapat skor 4 untuk setiap jawaban benar, skor negatif 2 untuk setiap jawaban salah atau dikurangi 2 ya. Kemudian skor negatif 1 untuk setiap soal yang tidak dijawab. Jika daerah menjawab 35 soal dan yang benar 27 soal, maka skor yang diperoleh daerah adalah, berarti kita urutkan dulu ya. Soal yang terjawab adalah 35, kemudian yang tidak terjawab kita anggap T, itu 5 soal. Yang terjawab yang dijawab benar adalah 27, kemudian yang terjawab salah adalah 8. Maka skornya berarti karena Dera menjawab 4 benar, berarti 4 kali B ditambah negatif 2 kali S ditambah negatif 1 kali T. Maka 4 kali 27 ditambah negatif 2 kali 8 ditambah negatif 1 kali 5 sama dengan 108 ditambah negatif 16 ditambah negatif 5. Jadi skor yang didapat Dera adalah 87. Paham ya sampai di sini? Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.